selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 18 Oktober 2020, Kak Karya akan membawakan renungan Minggu Remaja. Tapi sebelum Kak Karya membawakan renungan Minggu Remaja, Kak Karya ingin coba mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang kasus seorang remaja yang berusia 15 tahun yang pernah melakukan pembunuhan terhadap anak yang berusia 6 tahun? Kalau adik-adik baca beritanya, kasus itu terjadi di sekitar bulan Maret. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita mengikuti kasusnya, di situ anak yang berumur 15 tahun itu dia senang sekali dengan film-film yang berbau kekerasan dan juga horor. Contohnya film yang suka dia tonton adalah Chucky dan juga Slenderman. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita lihat dari kasus tersebut, berarti kita bisa lihat bahwa apa yang kita tonton, apa yang kita baca, dan apa yang kita lihat akan mempengaruhi tindakan kita, perkataan kita, dan juga perbuatan kita. Firman Tuhan hari ini adalah tentang bertindak selektif. Nah, apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk bertindak selektif? Nanti akan Kak Karya bagikan di renungan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita sudah puji Tuhan, sekarang kita akan memulai untuk renungan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang boleh Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk direnungkan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dengan baik dan mendengarkan dengan seksama setiap renungan yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya melalui Anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Kali ulang ya, dari 1 Korintus 10 ayat 23. Adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya, kalian akan bacakan dan adik-adik ikuti dalam hati ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Adik-adik, tema minggu ini adalah bertindak selektif. Sebelum Kak Karya masuk ke firman, Kak Karya mau tanya nih, adik-adik tahu nggak artinya selektif apa? Ya adik-adik, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, selektif itu adalah penyaringan untuk mendapatkan yang terbaik. Berarti dalam firman 1 Korintus 10 ayat 23 bahwa segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semua berguna, dan segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya membangun. Berarti kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan menginginkan kita bertindak selektif. Artinya kita harus memilih, karena kita mempunyai pilihan apakah kita harus bertindak yang baik atau bertindak yang
tidak baik. Tuhan menginginkan kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai anak-anaknya untuk bisa bertindak selektif, bertindak yang baik, bertindak disaring terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Nah, adik-adik, apa saja sih yang harus disaring atau kita bertindak selektif itu harus dalam hal apa saja? Ternyata Tuhan menginginkan kita harus dalam segala hal bertindak selektif, tidak hanya dalam suatu kegiatan tertentu atau enggak kita dalam pemilihan, misalnya pemilihan sekolah kita kemana nantinya atau cita-cita kita, tidak adik-adik, tetapi dalam kita bertindak dan dalam kita berkata-kata kita juga harus memilih yang selektif atau dipilih hal yang baik. Adik-adik, ada pepatah Jawa bilang cedak kebo gupak. Mungkin Kak Arya sedikit salah dalam pelafalan, tetapi dalam pepatah Jawa ini memiliki makna kalau kita berdekatan dengan kerbau, pasti baunya atau kotorannya akan nempel ke kita. Wah, maksudnya adalah ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, pasti kemungkinan besar kita akan bisa mengikuti hal yang tidak baik. Adik-adik juga tahu kan, dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan yang baik kita. Jadi adik-adik, Tuhan mengajak kita untuk selektif. Pertama, kita harus selektif dalam memilih pergaulan. Di sini Kak Arya ingin sampaikan bahwa kita boleh berteman dengan siapa saja. Kata dalam Korintus juga dibilang bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Berarti kita boleh berteman dengan siapa saja. Dari teman kita yang berbeda agama, teman kita dari berbagai kalangan, kita harus berteman dengan mereka. Tetapi apakah teman kita itu membangun kita? Apakah teman kita yang sekarang dekat dengan kita membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah? Nah, adik-adik, yang Allah inginkan, yang Tuhan inginkan adalah kita mau bergaul dengan orang yang juga membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Allah menginginkan bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang sama dengan Allah, yang memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama, dan juga memiliki karakter seperti Allah. Nah, adik-adik, selain pergaulan kita selektif dalam pergaulan, kita juga harus selektif dalam bahan bacaan kita dan tontonan kita. Adik-adik, sekarang kita dengan mudah ya bisa mendapatkan berbagai jenis film horor, romantis, komedi, ataupun yang berbau detektif juga itu selalu ada. Kita bisa dengan mudahnya browsing film-film yang kita inginkan hanya dengan handphone kita. Nah, adik-adik, tetapi kita juga harus tahu begitu banyak film yang disediakan saat ini, kita juga harus mau selektif memilih film. Apakah film yang kita tonton sudah sesuai dengan umur kita? Dan apakah film yang kita tonton memang membangun karakter kita? Dan juga bahan bacaan dari komik, novel, atau bahan bacaan yang lain. Atau sekarang yang lagi musim di kalangan anak remaja adalah Wattpad. Di Wattpad juga begitu banyak cerita-cerita pendek atau bahkan cerita-cerita yang lain yang diberikan kepada pembacanya. Nah, adik-adik, kita juga harus selektif. Kita harus melakukan penyaringan dalam bahan bacaan kita. Karena adik-adik, apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu akan sedikitnya mempengaruhi kepribadian kita. Misalnya nih kayak Kak Arya. Kak Arya paling senang itu film Korea, tetapi dengan genre komedi romantis. Berarti ada yang lucu-lucunya. Nah, Kak Arya senang sekali film yang seperti itu. Secara otomatis kita akan terbawa dalam sikap dan tindakan kita. Nah, bagi adik-adik yang suka nonton film horor, mungkin adik-adik akan menjadi pribadi yang tidak begitu takut karena adik-adik sudah terbiasa dengan film horor. Nah, adik-adik, Kak Arya mau pesan bahwa tontonlah setiap tontonan dan bacaan yang kita akan baca itu sesuai dengan umur kita. Jangan kita menonton atau membaca yang belum sesuai dengan umur kita. Pasti nanti ada waktunya. Nah, adik-adik, pedoman kita untuk bertindak selektif itu apa sih? Seperti minggu lalu diceritakan bahwa kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik, salah satu pedoman kita untuk bertindak selektif adalah dengan mendengarkan nasihat orang tua. Karena dalam renungan minggu lalu disampaikan bahwa setiap orang tua akan menasihatkan anaknya untuk hal yang terbaik.
agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat dan juga menjadi pribadi yang berhasil. Jadi setiap nasihat orang tua itu pasti akan membuat kita menjadi pribadi yang baik. Nah, ketika kita bertindak selektif itu setidaknya adik kita memiliki pedoman dari orang tua kita. Selain itu, pedoman apa sih yang bisa dijadikan buat kita untuk bertindak selektif? Ya, adik-adik, ada di dalam Alkitab. Alkitab ini atau firman Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi yang selektif. Semua buku motivator yang kita lihat atau yang dijual di luar sana memang bagus, tetapi motivator terbaik kita adalah ada di dalam Alkitab, karena ini adalah isinya firman Tuhan. Nah, di dalam kita bertindak, berkata-kata, firman Tuhan adalah pedomannya. Ketika kita rajin membaca Alkitab, ketika kita rajin mendengarkan renungan, atau kita misalnya rajin bernyanyi puji-pujian, itu adalah hal-hal positif yang masuk ke dalam diri kita. Kalau adik-adik lihat, semua puji-pujian dan juga semua yang ada dalam isi Alkitab itu adalah hal yang positif. Ketika kita memasukkan hal yang positif dalam diri kita, pasti akan keluar juga adalah hasil yang positif juga. Alkitab selalu menyampaikan hal-hal yang baik, berarti kita juga akan mengeluarkan hal-hal yang baik, baik dari ucapan kita ataupun tindakan kita, ataupun bagaimana kita memperlakukan orang di sekitar kita atau memperlakukan keluarga kita. Adik-adik, jadikanlah firman Tuhan sebagai saringan kita untuk bertindak dan berkata-kata. Biarlah firman Tuhan, isi Alkitab yang kita baca dapat menjadi pedoman kita, agar kita bisa bertumbuh sesuai dengan serupa dan segambar dengan Allah, dan juga biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Karena ketika Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, secara otomatis setiap tindakan kita, setiap perkataan kita pasti akan menyenangkan hati orang di luar sana dan juga hati keluarga kita. Karena adik-adik ingat ya, dari firman Tuhan juga menyampaikan bahwa kita harus menjadi terang dan garam dunia. Adik-adik kalau misalnya adik-adik selalu menonton renungan di openingnya, Kak Karya ada quotes yaitu stay salty and burn bright. Itu artinya berarti kita harus menjadi terang dan garam dunia. Ketika pedoman kita adalah Alkitab, kemanapun kita pergi, kita pasti akan menjadi terang dan garam dunia. Jadi adik-adik, mulai hari ini biarlah firman Tuhan, isi Alkitab ini menjadi pedoman kita dalam berkata-kata dan juga dalam bertindak. Sehingga orang-orang di luar sana akan melihat kita adalah pribadi yang berbeda. Biarlah kita menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kita ini adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus yang memiliki karakter yang serupa dan segambar dengan Allah. Amin adik-adik. Sampai di sini renungan Kak Karya hari ini. Adik-adik, sebelum Kak Karya menutup renungan minggu hari ini, marilah kita angkat pujian satu kali lagi dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Hidupku. Biarlah mulai hari ini kita dapat ingat terus bahwa firman Tuhan adalah pelita hidup kita, dan biarlah ketika kaki kita melangkah keluar sana, Tuhan akan selalu menyertai kita untuk menjadi pribadi yang berbeda dan untuk dapat bertindak selektif. Mari kita puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan renungan minggu hari ini. Tuhan, biarlah setiap renungan yang kami dengarkan dapatkah menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarilah kami juga untuk kami dapat bertindak selektif baik dalam kata-kata kami maupun tindakan kami. Dan biarlah pedoman firman-Mu dan isi Alkitab-Mu dapat menjadi pelita bagi kami, sehingga ketika kami melangkahkan kaki keluar, orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan kami adalah pengikut Kristus. Tuhan, kami juga di sini berdoa biarlah kami memiliki waktu yang indah untuk dapat membuka Alkitab kami dan membaca firman-Mu. Biarlah setiap kami mengawali hari kami dapat membaca firman-Mu sehingga kami dapat terus bertindak sesuai dengan kehendak-Mu saja dan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum Kak Karya tutup renungan minggu hari ini, Kak Karya mau mengajak adik-adik kelas remaja semuanya untuk dapat bergabung dengan Kak Karya melayani Tuhan. Walaupun lagi kita masih dalam suasana pandemi ini, Kak Karya ingin tetap mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian bersama-sama. Adik-adik boleh datang ke gereja untuk melayani Tuhan melalui pujian. Kita tidak harus suaranya yang bagus, tetapi ketika hati kita hanya untuk memuji Tuhan, pasti Tuhan akan bersuka cita sekali melihat anak-anaknya mau memuji Dia. Ayo adik-adik, Kak Karya tunggu ya untuk adik-adik semua untuk dapat melayani Tuhan. Kak Karya tunggu, jangan lupa ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dah.